Sachsenring atau Jerman GP ini adalah Francesco Bagnaia ya, di mana dia itu mendapat keuntungan dari jatuhnya Martin ya kalau nggak salah ya. Martin pole position waktu itu. Iya, dan masih pegang rekor tercepat tuh untuk pole position. Tapi sekarang rekornya juga udah pecah sama Dija. Iya, cuman kan Dija bukan di main race ya. Oke, nah sekarang dia di sesi praktis Jumat. Di praktis hari Jumat. Sekarang kalau kita lihat starting grid-nya, yang pertama ada Marc Marquez diikuti Zarco dan ada Marco Bezzecchi. Iya, luar biasa. Marco Bezzecchi ini bagus ya. Terakhir itu tadi katanya Indonesian GP 2000. Iya. 23 berarti ya. Dan juga ada Pedro Acosta dan Alex Marquez. Hard medium ya. Baik hard medium ya kebayangan ya. Yes, teammate-nya Marc Marquez, Francesco Bagnaia ada di 10, diikuti karena Vinales nggak ada ya. Miguel Oliveira, hard medium juga. Ferdinand Deger 12, hard medium. Kebanyakan hard medium ya. Dan di sini kita bisa melihat totalnya ada 18 karena kalau pakai hard soft sepertinya akan mudah rusak. Jadi pakai hard medium. Cuman kalau kita ingat di sisi praktis, di mana saat mereka itu mencari ban yang tepat, itu sepertinya dinamis sekali. Kenapa mereka berganti-gantinya begitu? Apa yang membuat mereka belum begitu yakin saat sesi praktis? Karena memang secara umum mereka kalau misalkan mereka mencoba untuk reset ban di hari Jumat terutama ya, karena mereka tahu di hari Sabtu nggak akan bisa reset ban karena temperatur akan rendah banget dan hujan ternyata kan. Dan posisinya adalah temperaturnya itu jauh lebih tinggi pada saat hari Jumat bila dibandingkan dengan perkiraan hari balapan ini. Hari balapan ini kan cukup rendah ya, tadi dari 20-an. Sementara kalau kemarin tuh udah masuk 30-an. Inilah yang menyebabkan mereka akan seperti apa ya yang dipakai bannya, apakah soft, apakah medium. Lebih ke itu ya, terutama untuk ban belakangnya. Dan kalau kita lihat tadi di starting grid itu ternyata lebih banyak menggunakan hard medium ya kan tadi ya kita lihat ya. Makanya kan kemarin juga nih kalau pernah dikatakan Michelin itu tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Dengan acuan itu sepertinya pembalap kayaknya lebih relevan atau umpamanya masuk akal untuk memilih hard medium karena balapannya mungkin tidak akan sampai turun hujan ya. Ada flag to flag dong Bang Joni. Aduh, bukan apa-apa tapi wet race itu selalu kayak memacu adrenalin saya gitu, kayaknya seru gitu. Tapi kalau kita ngelihat lagi di sini untuk Jerman GP, dan di sini juga kita melihat nama-nama yang biasanya diunggulkan ada di front row ini sekarang lagi ngacak-ngacak ya. Kita ngelihat posisi-posisinya selain Marc Marquez yang ada di depan, dan ini keterangannya adalah sudah menang 8 kali di Sachsenring dengan kemenangan terakhir itu ada di 2021. Ini kelas MotoGP aja ya. Di kelas MotoGP aja. Dan ini adalah start ke 200-nya ya, kemarin selebrasinya 200 untuk Alex Marquez 100 ya. Iya. Oh. Dan kalau kita baru kali ini nih, kalau main dia lanjut berarti benar 200 dan 100. 200 dan 100 kalah di main race ya berarti. Kelas MotoGP ya, main race. Dan kalau Marc Marquez bisa menang di sini artinya dia 9 kali menang. Dan dia akan menjadi pembalap kedua setelah Giacomo ya, yang bisa menang di satu sirkuit tertentu sebanyak 9 kali. Kalau Giacomo itu 10 kali. Matra. 10 kali. Dan ini sirkuit tertentunya kali ini Sachsenring ya. Sachsenring untuk Marc Marquez. Sementara kemarin dia juga sudah menorehkan rekor itu kan. 10 sprint. Belum pernah ada pembalap sebelum ini yang menorehkan 10 sprint dalam satu musim. Terakhir tuh 9. Berarti nggak pernah ada celahnya nih. Terus gitu ya. Iya. Nggak perlu harus Kangking Kong, Sprint King, Sachsenring, mungkin jadi waktu Jorge Martin dibilang King Sprint itu hanya 9 kali dalam satu musim paling banyak. Sementara Marc Marquez kemarin di pertengahan musim aja udah 10 kali. Berarti ya kata-kata si King of Sprint ini udah nggak bisa lagi ke Martin dong. Nggak bisa, karena udah jelas Marc Marquez. Udah jelas nih sekarang. Dia cuman dikalahin sama adeknya, makanya nggak jadi sebelah. Adeknya nih Alex Marquez sih. Sekarang kita lagi melihat Marco Bezzecchi yang kemarin juga sempat menjadi rider of the race ini. Iya, kenapa? Karena menarik ya melihat Aprilia di sini. Yang pertama adalah karena ya kalau kita lihat 4 sampai 10 kan tikungannya kiri semua. Selain kiri semua, itu tikungannya tikungan cepat. Sementara tikungan cepat itu Aprilia menang. Dan habis itu stride-nya juga pendek. Dan kalau stride pendek berarti top end power nggak perlu harus dimiliki. Artinya dia masih bisa compete melawan Ducati. Mungkin dua variabel itulah yang membuat Aprilia punya kans juga untuk bisa
fight ketat dengan Ducati dan bahkan bisa menang sih harusnya. Dan Martin pun sampai melirik achievementnya dari Marco Bezzecchi sebagai kayak sentilan biar dia bisa comeback dan achieve yang sama atau lebih ya. Iya. Karena kan Aprilia fokus pengembangan awalnya ke Martin. Jorge Martin Iya, itu iya. jadi membuat gaji dia lebih tinggi ya seharusnya Martin kasih kompensasi ke Bezzecchi ini Iya. nih Gara-gara gua lama nih. iya lama di nomor 3 udah tambahin nih. Lagi-lagi kita dengarkan lagu kebangsaan. Vielen Dank für euer Applaus nochmal hier. Tolles Bild, ein tolles Bild hier. Alles steht dort. Und von daher ganz klasse Einstellung. Dari tadi juga sudah disebut Om Joni dan Wak Taufik bahwa ini adalah sirkuit yang sempit gitu ya kan? Sempit benar. Nah, Bisa kalau kita bisa dibilang lihat di sempit. sini ya dari foto video udara aja udah kelihatan bahwa ini menyebabkan riskan ya, terutama kalau kita lihat balapan di Moto2 tadi, kesalahan dikit aja bisa katastrofi, bisa berat hasilnya. Ya, bisa tabrakan jadi, kita ya, tadi. jangan sampai kejadian itu terjadi kemudian terjadi insiden beruntun. Betul, Amit ya, betul, jangan betul. sampai. Apalagi dengan motornya MotoGP gitu Iya, ya kan? iya. Kalau lihat dari MotoGP sendiri, kalau kita lihat ya kejadian antara Marc Marquez dengan Johan Zarco beberapa tahun yang lalu itu juga cukup serem. Mengerikan sih. Cukup mengerikan bahwa menunjukkan bahwa ini sirkuitnya Ini serem memang sih. sebenarnya yang jadi masalah ya, kalau ada pedok sebelah kiri, tikungannya ke kanan. Iya. Ini hampir sama dengan Mandalika. Mandalika, sebenarnya. Iya. Untungnya kalau Mandalika kan streknya panjang. Itu Tapi loh. apakah itu menjadi alasan tidak bisa digunakan untuk balap mobil? Iya, Kan pasti. Mandalika juga. Pasti. Iya kan? Pasti. Karena kalau umpamanya kita melihat aturan yang terbaru adalah akses keluar itu mesti aman. Makanya kebanyakan kan kalau kita hitung-hitung sirkuit yang hampir sama Sachsenring itu hanya beberapa, sementara yang lainnya kan jauh lebih posisinya di dalam. Iya. Jadi pada saat keluar lebih aman. Atau akses keluarnya dibikin langsung masuk di tikungan pertama. Ada kemiripan sama Mandalika ya Iya, untuk benar. posisinya gitu Cuma ya. masalahnya di sini tidak bisa lagi diupdate karena memang ya itu dia tadi Iya. ya, runoff-nya juga pendek, Kecil. gravelnya juga sempit, jarak antara badan trek dengan air fence juga nggak jauh. Betul. Yes. Dan ini yang menyebabkan agak susah juga ya. Dan sebenarnya kenapa tanda petik Sachsenring dipertahankan, ini yang memang historisnya tuh mirip dengan Historis. Assen. Ya. Karena udah menggelar balapan cukup lama, kemudian juga kalau kita melihat sebenarnya yang kita bahas tadi, Iya. ini tuh sebenarnya kalau memang hitungan sebelum unifikasi Jerman, sebelum 87, Iya, ini Jerman Timur. Jerman Timur yang segala Dari akses demografinya ya. ini agak menyulitkan, maka kemudian terjadi unifikasi Jerman, ini sedikit membawa angin segar. Dan kalau kita melihat pun budaya kultur motornya itu cukup berasa di Sachsenring Di Sachsenring. ini. Otomotif ya terutama ya, lebih ke Betul. otomotif. Dan itu sekarang bisa Dipertahankan. dilihat dari animo penonton MotoGP aja. Untuk yang sekarang aja, sekarang yang datang itu ada 256.441 orang. Ini mengalami kenaikan ternyata ya. betul. Ramai sekali. Padahal kalau dibilang local hero, mereka lagi nggak ada local Lagi hero nggak di ada, sini ya. lagi nggak ada. Betul. Nggak ada. Sayang Ramai ya, kenapa? sekali. Karena saya pikir tadinya yang menggantikan dari Chandra adalah Stefan Bradl. Stefan Bradl. Karena dia Bradl. pas banget kan balapan di Jerman. Ya, ternyata ada mungkin alasan Pertimbangan tertentu. lain lah ya. Mungkin dia belum Bradl, siap secara performa ya. Satu itu, kedua ya kalau kita lihat pengembangan kebanyakan sekarang lebih fokus ke Alex Espargaro dan Iya. juga Nakagami. Nakagami. Yes. Sementara Bradl kan kalau tidak salah juga lagi disibukkan sebagai tugas sampingannya Iya, sebagai iya, komentator, sebagai komentator di Servus TV. Servus TV. Notabene mungkin akhirnya
tidak jadi tampil. Iya, Kalau iya. ada sih lebih seru. Iya benar. Pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya kita ini menduga-duga aja gitu ya kan. Iya, Nah iya. sekarang ini Alex Marquez masih memakai apa tuh Iya, ya? Yang iya. di jaringnya Tapi udah fracture-nya enggak sih, masih. udah enggak. Kayaknya kemarin sudah kita lihat hanya dibebat aja. Tapi itu Di ditegur bidai- nggak sih Alex Marquez tuh memakai? Bidainya sih enggak, bidainya sih udah dilepas Udah sih, cuma dilepas. dibebat aja sih. Karena untuk Dan biar memang fiksasi dari spesial itu juga ada Alpinestyle. Oke. Saat lagi kita akan melihat gelar balap untuk kelas Premier untuk balap MotoGP. Kita bisa melihat di sini. Cakram rem yang direkomendasiin standar. Oh, standar nggak ada yang 355 ya di Nggak sini. ada, nggak ada. Nggak ada yang 355 karena juga pengeremannya tidak Tidak terlalu terlalu stride-nya ini. tidak panjang. Mungkin kalau umpamanya Banyak stretnya gantung. 1 Iya, kilometer 1 lebih kilometer. bisa Baru jadi. Yang paling seru kayak di turunan waterfall. Iya. Sebenarnya. Oh ya ngomong-ngomong waterfall sebenarnya tuh sirkuit itu udah dikasih nama tuh. Apa namanya? Lokal hero-nya Jerman itu Ralf Waldmann. Nah, Ralf Waldmann. Cuman dia belum pernah naik ke Iya. GP. Dia terakhir buat tak 500 tak. Aprilia. Cuma orang lebih gampang mengingatnya air terjun. Iya, Ada waterfall, Iya. waterfall gitu. Ada juga yang bilang terjun air. Enggak gitu. Jangan dikitain bahasa Dia Indonesia. kan water. Iya, iya. Kalau kalau bahasa Inggris kan MD. Air jatuh. Iya. Itu namanya apa ya jadinya? Kalau ini kan ada Gardner Stride. Kalau ini apa ya? Waterfall Wolf Radman gitu. turunan. Salah Yang satu, turunan bahasa turunan. Inggrisnya apa ya turunan? Aduh, panjang banget. Baik aja Ya, kalau ya. Gardner ada Gardner Stride kan? Kan lurus. Kan lurus. Tapi kalau turunan apa ya? Aduh, gimana tuh GP Mania? Boleh dikasih komentar-komentar Turunan sekalian ya. Wolf Rodman. Serem Turunan ya. ini nanti di live reaction yang bisa kalian saksikan di official YouTube kami. Di official MotoGP. Itu nggak ada itu Instagram ya. Di Motorsport. Dan sekarang ini ada 18 pebalap yang akan mengaspal di mana ada 4 pebalap yang akan absen. Dan starting grid kita bisa lihat dari Marco Bezzecchi, kemudian nomor 2 ada Johan Zarco, dan yang pertama positor kita Mark Medium. adalah Marc Marquez. Untuk itu selamat menyaksikan gelar balap Jerman GP dari Studio Anjang menyaksikan. Selamat menyaksikan.